Pas aku sakit, aku bener-bener gak enak banget untuk gak syuting. Akhirnya yang bisa aku lakuin cuma telepon rumah sakit, terus susternya yang datang untuk diinfus di lokasi. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Wow, and welcome to Inspirafest. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Prilly ya. Oh my Wah. God, wow. Apa kabar Prilly? Baik, alhamdulillah. Banyak fansnya Prilly di sini, banyak yang menantikan, banyak yang juga pengen nungguin karena tahu Prilly itu sibuk banget. Apalagi belakangan ini mungkin bisa diceritakan nih aktivitasnya. Ya, jadi ini baru juga habis Semarang, baru dari Semarang, jadi dari bandara langsung ke sini karena memang sekarang lagi kejar tayang syuting Danur. Jadi syuting film aja kejar tayang ya. Jadi masih proses syuting tapi udah naik poster mau tayang 26 September ini gitu. Dan pengalaman pertama kali juga masih syuting udah dikejar sama tanggal tayang. Jadi kayak padat banget. Lusa juga aku ke Padang, langsung syuting lagi, syuting Danur. Jadi emang lagi padat banget sih. Emang lagi padat banget. Yeah. Tapi ini this is amazing menurut saya. Hari ini kan kita mengangkat tema Shine Like a Star ya. Bagaimana orang-orang yang hebat itu mungkin public figure yang biasanya sering kita lihat di film, yang sering kita lihat di layar kaca. Mereka bisa menjadi di atas sana bukan hanya keberuntungan tapi because they really have a star quality. And one of the biggest star quality yang saya selalu salut dari Prilly itu adalah komitmen. Kamu adalah orang yang sangat berkomitmen, sangat berkomitmen. Jadi untuk yang banyak yang nggak tahu nih mungkin ya, jadi untuk syuting film Danur yang sekarang lagi dalam proses syuting, itu membutuhkan waktu yang sangat singkat tapi banyak yang harus dilakukan. Dan bahkan Prilly itu sampai sakit, tapi the shooting must go on. Shooting must go on dan aku juga tipe yang nggak enakan ya, jadi pas aku sakit, aku bener-bener nggak enak banget untuk nggak syuting karena aku tahu schedule syuting kalau aku cancel syutingnya yang repot bukan yang repot itu banyak banget sutradaranya harus reschedule ulang terus tempatnya terus aku juga mikirin tanggal 26 September udah tayang akhirnya yang bisa aku lakuin cuma telepon rumah sakit terus susternya yang datang untuk diinfus di lokasi gitu dan pas diinfus di lokasi pun aku nggak enak untuk izin jadi kayak aku nggak enak nih untuk izin minta infus. Jadi aku yang kayak susternya datang aja terus aku, Om minta waktu boleh gak? Aku mau diinfus sebentar. Dan cuma dikasih waktu 15 menit untuk ngabisin 2 infusan. Jadi kalau diinfus kan biasanya netesnya kayak tek gitu ya. Karena cuma dikasih waktu 15 menit jadi dibuka semua sama susternya. Jadi langsung masuk sampai aku yang goyang gitu obatnya langsung masuk dalam waktu 15 menit. Dan saat itu juga langsung mulai syuting lagi adegannya hujan-hujanan. Jadi wah itu perjuangan banget sih syuting Danur ini. Sakit sembuh kayak sangat perjuangan. Tapi karena kita udah berkomitmen mau menjadi bagian dari film ini dan aku juga orangnya nggak enak banget untuk ngerubah schedule karena aku tahu schedule itu udah tight banget. Jadi kita jalanin aja, kita lakuin apa yang bisa kita lakuin dan push myself over my limit gitu. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu buat Prilly ya. Thank you. Dan kemarin masih syutingnya juga selesainya subuh pagi. Jam 6 pagi. Syuting selesai jam 6 pagi, langsung naik pesawat dari Semarang hanya khusus supaya bisa tetap hadir di sini di Inspirafest dari airport langsung ke sini and this is it, Prilly. Thank you. Wow. Thank you. Oke. Dari mana dapat energi sebanyak itu? Untuk orang biasa mungkin kayak udah deh, maksudnya aku juga bingung ya, itu juga yang ditanya sama dosen aku ya, karena sebelum aku syuting Danur, aku tuh ujian final exam, terus aku yang nge-whatsappin, aku tipe mahasiswi yang nge-whatsappin dosen aku gitu kayak, Bu saya harus ujian di mana ini, jadi kayak aktif sendiri gitu ya, sampai dosen aku kayak, chill, kamu tenang, jangan terlalu khawatir sama ujian, udah kamu lakuin aja dulu kerjaan kamu, saya ngerti, nanti tetap saya kasih nilai, terus sampai dia yang nanya, kamu badannya perasaan kecil deh, kamu dapat tenaga dari mana sih? And actually I don't really know, karena aku juga bukan tipe yang
minum vitamin, doping sana, doping sini. Cuma kayaknya dari pikiran aku sendiri gitu. Aku yakin pikiran positif aku jadinya ngebuat aku kuat. Aku juga pernah dengar omongan Kak Mary bilang otak kita tidak mengenal kata tidak. Iya. Dan kalau kita berpikir negatif itu akan mancing yang negatif-negatif juga ke hidup kita. Jadinya aku berpikir positif aja, aku pasti bakalan sehat, aku bisa melewati ini semua, hasilnya bakalan bagus. Akhirnya jadinya memberi kekuatan ke diri aku sendiri. Dan aku percaya pikiran itu adalah kekuatan yang paling murni daripada vitamin-vitamin yang ada gitu. Jadi pikiran kita sendirilah kekuatan kita. Gitu. Oke, ya. Ini nih aset yang lebih banyak dan lebih berharga daripada yang lainnya. Ya, Yes. tapi seringnya, sayangnya justru yang penting yang ada di dalam itu yang sering gak dirawat oleh kita. Sering kena virus kali Sering ya. kena virus. Karena oke? aku percaya otak itu kerjanya kayak server ya, kayak database gitu otak kita. Dan menurut aku otak kita itu adalah server paling canggih yang pernah ada gitu. Tapi seperti server-server lainnya bisa juga kena virus, dan virusnya adalah pikiran negatif, trauma, pengalaman buruk. Nah, jadi gimana kita ngebersihin virusnya ya dengan pikiran positif kita gitu. Oke, tadi saya sempat membagikan salah satu formula kepada mereka, attitude 4.0. Dan saya bilang hal yang kedua waktu itu ya, ada hal yang harus dikurangin. We have to less care about other people's opinion. Karena saya bilang, orang itu ya kalau kita pas lagi belum siapa-siapa, kita lagi di bawah, orang pasti akan menertawakan, orang pasti akan menganggap remeh. Tapi ketika kita sudah sukses di atas, orang juga tetap akan ada yang gak suka. Bener atau bener nih dari pengalaman kamu sendiri? Kamu kan mungkin pernah di bawah, udah sekarang juga udah di atas banget. Itu Wah gimana? bener banget, ini kalau mau ceritain pengalaman aku berjuang sampai kayak gini tuh aduh panjang dan penuh lika-liku. Dan aku sampai, jujur aja aku sampai pernah momen dimana minta pertolongan orang gitu untuk menolong mental aku gitu. Karena di umur yang muda aku udah kerja, aku kerja dari umur 13 tahun. Jadi aku udah harus ketemu sama orang banyak, ketemu sama orang yang lebih tua, harus berkomitmen sama pekerjaan. Dan harus melewati masa-masa dimana semua orang itu gampang banget ngomongin hal-hal tentang aku gitu. Dan sebagai orang yang masih belasan tahun kan gak kuat ya untuk melewati itu semua. Sampai akhirnya aku pernah ke life coach, pernah minta pertolongan orang lah gimana caranya mental aku untuk tetap sehat gitu, tetap bisa menjalani hari-hari secara positif. Karena memang dari kecil waktu aku kerja, orang tuh udah yang menganggap remeh, kayak ngapain sih ikut-ikutan entertainment, gak bakalan kali jadi artis. Kayak banyak banget kan orang mikir kayak gitu, ngapain sih pulang-pulang pagi paling dibayar 500.000. Karena dulu aku pertama-tama itu emang nge-host doang di acara anak-anak gitu. Ngapain sih capek-capek, terus mama aku juga yang disalahin, ih mengeksploitasi anak. Jadi orang tua aku yang disalahin padahal aku yang mau kerja gitu. Sampai aku sinetron pulang pagi, adalah teman aku yang kayak, Pril kok lo mau sih dapet peran sinetron yang alay kayak gitu, terus sampai pulang-pulang pagi kok lo mau sih. Itu temen aku sendiri yang ngomong, aku sampai kayak sedih banget. Ya mungkin sih emang ceritanya kayak gitu, tapi gimana ya, itu pekerjaan gue. Dan gue sebagai artis kan gak mungkin pilih-pilih, gak mau mainin peran kayak gini, karakter kayak gini, tapi dinilai juga. Terus sampai sekarang aku pernah diomongin kayak gini, Pril kenapa sih kerja mulu, kayak gak pernah gitu liburan. Mungkin yang follow aku bisa lihat ya, aku tuh gak pernah liburan keluarga. Aku sampai merasa bersalah sih sama keluarga aku sendiri, karena aku gak pernah bisa kalau diajak liburan keluarga. Dan gak pernah liburan yang panjang kayak Eropa panjang gitu, gak pernah. Sampai teman-teman aku yang kayak, Pril lo kenapa sih kerja mulu, kekurangan duit. Orang kan gampang aja gitu ya ngomong, kayak gampang banget ngomong kayak kekurangan duit ya sampai kerja mulu. Sampai akhirnya ngebuat mental aku yang kayak kerja salah, nggak kerja salah, nggak kerja nggak punya uang gitu kan. Jadi gimana ya, udah gitu sempet juga aku posting soal kuliah aku dapat komentar, ya elah norak banget sih, kayak emang kita nggak pernah kuliah, kita juga tahu kali lo kuliah nggak usah diposting-posting. Jadi kayak aku posting soal pendidikan salah, posting soal pacaran salah, posting soal yang lain salah. Jadi aku harusnya posting apa gitu ya, padahal aku cuma posting lagi di kampus gitu, terus dikomentarin kayak gitu. Jadi kayak nggak akan ada habisnya kalau ngedengerin omongan orang. Dan aku malah sadar semakin aku ngeliatin komentar di sosial media, mental aku tuh semakin terganggu. Dan akhirnya di saat mental aku tuh nggak sehat, aku yang kayak ngerasa kayak
pusing, berpikiran negatif, itu akhirnya aku langsung mulai sakit. Tiba-tiba aku sakit, dirawat di rumah sakit, atau tiba-tiba aku pingsan. Aku sering banget pingsan by the way. Jadi kayak oke, berarti aku nggak boleh ngedengerin omongan orang lain. Aku setelah posting gak mau baca komen. Kalau misalnya ada komentar jelek, aku suruh asisten aku aja yang buka dan dia yang dilihat-liatin. Jadi kayak udah, aku nggak mau, daripada aku sakit, daripada mental aku terganggu, daripada berpengaruh sama kerjaan aku yang lain. Dan nggak ada gunanya juga sebenarnya mendengarkan omongan mereka, karena gimana pun kita tetap harus melangkah maju, dan kita yang tahu apa yang kita bisa lakuin, kita yang tahu limit kita tuh sampai di mana. Jadi kalau misalnya dengerin omongan orang, nggak akan sehat, dan menurut aku nggak akan bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan gitu. That's very true ya, luar biasa. Harus tahu di mana batasnya, harus bisa memfilter sendiri, karena zaman sekarang itu wah ya namanya sosial media, yang namanya hidup udah nggak ada filternya ya. Bayangin ya kalau zaman dulu orang mau bikin pengumuman, biasanya mereka harus ngumpulin dulu, anggap aja di desa. Ayo kita kumpul-kumpul, kentongan. Terus paling ngumpul satu desa mungkin berapa? 20-30 orang baru mereka buat pengumuman. Zaman sekarang mau ngumumin ke banyak orang butuh waktu berapa lama? Iya. Seperkian detik tinggal send, langsung menyebar luas kemana-mana ya. Nah jadi kita harus bisa punya filter kita sendiri. Saya selalu bilang banyak orang itu sebenarnya lebih sulit kan sebenarnya untuk bisa memahami. Untuk bisa memahami orang itu gampang atau susah? Susah. Nah makanya banyak orang karena mereka sulit untuk memahami, akhirnya mereka hanya bisa menghakimi. Iya. Ya. Dan banget. Tapi kita nggak bisa mengontrol dan mengendalikan mereka. Yang bisa kita kendalikan ya bagaimana persepsi kita dan bagaimana kelakuan kita. Iya. Aku ya, kalau aku dapat masalah, aku ngerasa kayak dunia ini udah mau berakhir gitu ya. Waktu itu aku pernah dapat masalah di mana aku dibully sama satu Indonesia. Terus kayak di depan rumah aku itu wartawan parkir nungguin aku keluar rumah. Aku sampai kayak oh my god. Dan itu aku masih umur 19 tahun, terus aku langsung kayak laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.